Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum mulai belajar, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Agar Ananda dapat lebih mudah mempelajari materi inti pada pekan ini, Miss Erly akan memberikan review materi tentang mengubah bentuk-bentuk pecahan. Materi ini sudah Ananda pelajari di kelas 4 semester 1 yang lalu. Mohon dipahami lagi ya. Ananda, tahukah kalian bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 176 dibahas tentang pecahan, yaitu berisi tentang warisan bagi anak perempuan dan laki-laki yang pembagiannya menggunakan konsep pecahan. Jadi jelas ya Ananda, mengapa kita harus belajar pecahan? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah telah menuliskan konsep pecahan. Maka dari itu kita harus mempelajari lebih dalam tentang pecahan di matematika. Semangat belajar! Anak-anakku yang hebat, sebelum kita masuk materi inti tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan, ayo kita ingat kembali materi tentang mengubah bentuk-bentuk pecahan. Ananda, materi ini sudah Ananda pelajari pada kelas 4 semester 1 yang lalu. Di sini Miss Erly akan mengingatkan kembali agar Ananda lebih mudah memahami materi pembelajaran pada minggu ini. Yang pertama adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sebelumnya pada pembelajaran yang lalu Miss sudah menjelaskan. Agar lebih memahaminya, Miss akan mengulanginya kembali. Contoh nomor 1, pecahan biasanya adalah 9/2 sama dengan, ketika diubah ke pecahan campuran menjadi berapa ya? Di sini Miss akan menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama dengan benda konkret. Lihat ya, penyebutnya ada 2. Di sini Miss Erly berikan 2 buah gelas. Masing-masing gelas ini akan diisi dengan sedotan sama banyak dari jumlah pembilangnya, yaitu 9. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, kita isi sama banyak ya. 3, 4 buah sedotan. 5, 6, 7, 8, sisa 1 ya. Karena harus sama banyak, maka satunya kita taruh di luar gelas. Ternyata masing-masing gelas mempunyai 4 buah sedotan. Maka 4 ini kita jadikan sebagai bilangan bulatnya. Satunya karena di luar itu adalah sisanya untuk pembilang. Penyebutnya tetap ya. Jadi 9/2 diubah ke pecahan campuran menjadi 4, 1/2. Kita bagi ya, ini gelasnya kita bagi dengan sedotan sama banyak. Cara yang kedua dengan cara pembagian bersusun. Soalnya masih sama ya. 9 dibagi 2 pakai cara rumah. Hasilnya yang mendekati adalah 4. Ya, kemudian 4-nya kita taruh di atas sebagai hasil. 4 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 8, kemudian 9 dan 8 kita kurangkan, sisanya adalah 1. Maka hasilnya sama ya, mau dengan cara benda konkret ataupun pembagian bersusun ke bawah, hasilnya adalah 4, hasil sebagai bilangan bulatnya, 1 sebagai pembilangnya, dan 2 sebagai penyebutnya. Jadinya hasilnya adalah 4, 1/2. Sama ya. Semoga Ananda mengerti ya. Yang kedua, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Miss juga sudah menjelaskan di pembelajaran sebelumnya. Di sini Miss ingatkan kembali ya agar Ananda lebih memahaminya lagi dan lebih mengingat kembali. Nomor 1, 8, 7/10 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu bilangan bulat dikali
penyebut ditambah pembilang. 8 dikali 10 ditambah 7 per penyebutnya tetap ya 10 sama dengan 8 dikali 10 80 ditambah 7 87 per 10. Semoga dengan mengulang kembali Ananda akan lebih memahaminya ya. Yang ketiga adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu mengubah pecahan biasa berpenyebut 10, 100, dan 1000 ke bentuk desimal. Yang pertama berpenyebut 10. Contohnya nomor 1, 1 per 10 artinya kepersepuluhan ya. Kalau kepersepuluhan berarti harus ada satu angka di belakang koma. Kemudian karena di sini 1 per 10 tinggal kita tambahkan angka 0 menjadi 0,1. Nomor 2, 17 per 10. Sama ya, satu angka di belakang koma menjadi 1,7. Nomor 3, 167 per 10 menjadi 16,7. Semuanya satu angka di belakang koma. Sudah terlihat ya konsepnya? Yang kedua berpenyebut 100. Contohnya nomor 1, 1 per 100 per seratusan berarti ada dua angka di belakang koma. Karena pembilangnya 1 tinggal kita tambahkan nolnya di depan 0,01. Nomor 2, 13 per 100 menjadi 0,13. Ingat ya konsep membaca pecahan desimal. Nomor 3, 314 per 100 menjadi 3,14. Selanjutnya yang ketiga berpenyebut 1000. Contoh nomor 1, 1 per 1000 per seribuan. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Ingat ya, kalau ada pembilangnya hanya satu angka, tinggal kita tambahkan 0 di depannya menjadi 0,001. Nomor 2, 13 per 1000 menjadi 0,013. Nomor 3, 1259 per 1000 menjadi 1,259. Seperti itu ya, terlihat ya konsepnya ya. Bagaimana Miss kalau soalnya itu penyebutnya bukan 10, 100 ataupun 1000? Oke, lihat contoh berikutnya. Nomor 1, 2 per 5. Ini bukan 10, bukan 100, dan bukan 1000 penyebutnya. Maka kita jadikan ke 10, 100, atau 1000. Cari yang lebih dekat. 5 dekatnya ke siapa ketika dikali? Oh ternyata 5 itu dekatnya ke 10. Harus dikali berapa? 5 dikali 2 sama dengan 10. Kalau penyebut dikali 10 maka kalau penyebut dikali 2 maka pembilang juga harus dikali 2. Berarti 2 kali 2 per 5 dikali 2. Hasilnya adalah 4 per 10. Karena udah 4 per 10 per sepuluhan, tinggal kita ganti ke desimal 0,4. Contoh yang kedua, kita bisa pakai cara pembagian bersusun jika dia tidak bisa diubah ke 10, 100, atau 1000. Ya, penyebutnya tidak bisa diubah ke 10, 100, atau 1000. Contoh 2 per 3. Tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan 10, 100, atau 1000. Maka kita menggunakan cara bersusun ke bawah, yaitu 2 dibagi 3 hasilnya 0 ya. 0 dikali 3, 0. Kita kurangi 2 dikurang 0, 2 dibagi 3 nggak bisa lagi ya. Kita tambahkan nolnya 1. Ketika kita tambahkan nolnya 1, maka kita kasih koma untuk hasilnya. Ya, 20 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikali 3, 18. Kita kurangi kembali. 20 dikurang 18, 2 dibagi 3 tidak bisa juga, kita tambahkan 0 untuk kedua kalinya, tidak perlu dikasih tanda koma untuk hasilnya. 20 dibagi 3, 6, kita kalikan lagi, 6 kali 3, 18, kita kurangi, hasilnya 2. Akan mengulang terus-terusan, maka kita cukupkan saja ya, hasilnya adalah 0,66 atau bisa dibulatkan menjadi 0,7 karena 5 dan lebih dari 5 bisa kita bulatkan naik ke atasnya, itu menjadi 0,7. Semoga Ananda lebih paham ya.
Ananda, ini adalah perkalian yang menghasilkan bilangan 100. Usahakan Ananda hafal ya, supaya materi selanjutnya lebih mudah dimengerti. Ada 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 20, 8 dikali 12,5, dan terakhir 10 dikali 10. Mohon dihafalkan ya Kak. Selanjutnya adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Ini yang keempat ya. Contohnya nomor 1. 1/3/4 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Miss berharap Ananda sudah bisa secara langsung ya, tapi di sini Miss akan tetap menuliskan prosesnya, yaitu 1 dikali 4 ditambah 3/4. Hasilnya adalah 7/4. Tinggal kita jadikan ke pecahan desimal. 4 bisa dijadikan ke penyebut 10, 100 atau 1000. Ya, benar. 4 itu bisa dijadikan ke 100 ya, yaitu yang tadi kita sudah hafalkan. Yang menghasilkan 100 adalah 4 dikali 25. Maka pembilangnya juga dikali 25. Hasilnya adalah 175/100. Maka desimalnya adalah 2 angka di belakang koma, 1,75. Inilah kenapa Miss minta kalian untuk menghafalkan perkalian yang menghasilkan 100 supaya lebih mudah dalam memahami materi ini. Yang kelima adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Contoh nomor 1, 0,8. Kebalikannya ya, kalau tadi kita pecahan biasa dan campuran ke desimal, sekarang desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Karena persepuluhan, maka 8/10. Jika bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan ya, bagi sama bilangan asli yang sama. Ya, cari yang keduanya bisa dibagi, yaitu sama-sama bisa dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Hasilnya adalah 4/5. Untuk yang kedua, 4,25. Sama dengan, ingat ada 2 digit di belakang koma, berarti perseratusan. Menjadi 425/100. Kemudian jadikan ke pecahan campuran. Kalau angka di atasnya lebih dari 100, ini Miss kasih cara cepatnya ya, yaitu kalian tinggal ubah aja ke pecahan campuran, bisa tanpa pembagian bersusun ke bawah ya, yaitu tinggal dipisahkan aja angka ratusannya sebagai bilangan bulatnya, yaitu sama dengan angka 4 sebagai bilangan bulat, 25-nya sebagai pembilang, 100-nya tetap ya sebagai penyebut. Jadi seperti ini ditulisnya 4/25/100. Nah, 25/100 bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 25. Yang tadi sudah hafal perkalian 100, di sini fungsinya. Berarti 25 sama-sama dibagi berapa ya dengan 100 supaya jadi sederhana? Sama-sama dibagi 25. Sehingga menghasilkan 4, 1/4. Ini adalah hasilnya. Semangat sampai di sini. Oke, selanjutnya mengubah persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Nah, contoh yang pertama adalah 20%. Persen itu artinya per 100, masih ingat ya? Berarti menjadi 20/100. Tinggal kita sederhanakan saja. Sama-sama dibagi berapa? Ternyata sama-sama dibagi 20. Ya, fungsinya yang tadi juga bermanfaat untuk menghafal perkalian yang hasilnya 100. Supaya tahu sama-sama dibagi berapa ya. Ternyata
20 itu ketika kita kalikan 5, hasilnya adalah 100. Berarti 100 dibagi 20 sama dengan 5, 20 dibagi 20, 1. Jadi hasilnya 1 per 5. Contoh yang kedua, 150% menjadi 150 per 100. Ingat ya, cara mengubah pecahan 150 per 100. Karena 150 lebih besar dari 100, maka langsung aja kita jadikan ke pecahan campuran. Satunya sebagai bilangan bulat, 50-nya sebagai penyebut, 50-nya mohon maaf sebagai pembilang, 100-nya tetap. Oke, nah sama-sama dibagi 50. Hasilnya adalah 1 per 2. Seperti itu ya. Baik anak-anakku, yang terakhir adalah mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam persen. Contoh, nomor 1, 1 per 4. Ya, akan kita ubah ke dalam persen, per 100. Ingat, kalau per 100, maka penyebutnya harus dijadikan 100. Miss ingatkan kembali ya, perkalian yang menghasilkan angka 100. Mohon Anda memahaminya ya. Dan dihafalkan. Oke, 1 per 4. Lihat ya, 1 per 4 itu adalah penyebutnya 4. Maka 4 dikali dengan 25 untuk mendapatkan hasil 100. Kalau penyebut dikali 25, maka pembilang juga harus dikali 25. Hasilnya adalah 25 per 100. Artinya 25%. Yang kedua, 1, 2 per 5. Ini pecahan campuran ya. Maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 5 ditambah 2 menjadi 7 per 5. Lihat 5. 5 dikali berapa supaya jadi 100? Ternyata 5 dikali 20. Karena penyebut dikali 20, maka pembilang juga dikali 20. Hasilnya adalah 140 per 100 menjadi 140%. Seperti itu ya Ananda. Semoga Ananda mengerti cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Ananda cukup sampai di sini ya review materi tentang mengubah bentuk-bentuk pecahan. Semoga Ananda sudah mengingatnya dengan baik. Sekarang kita lanjut ke materi inti di pekan ini ya, yaitu tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ada di video selanjutnya ya.